Di video kali ini kita akan lanjutkan uji coba antara AI DeepSeek dengan ChatGPT. Jadi kalau kamu baru nonton video ini, kita udah bahas 2 video sebelumnya. Jadi sebelum kamu nonton video ini, pastikan kamu udah nonton video part pertamanya dan video part keduanya. Agar tidak bingung, karena video ini seriesnya akan cukup panjang ya. Dan di sini aku langsung masuk ke dalam dashboard ChatGPT. Di sini kita akan melakukan tes pengujian kedua yang mana kita akan menguji performa dari DeepSeek, yaitu DeepThink R1-nya. Di sini aku akan melakukan uji coba kedua, yang mana kita akan menguji DeepThink-nya dari DeepSeek ya, DeepThink R1-nya ini, di versi pertamanya ini. Dan ini adalah pertanyaan kedua yang nanti aku ajukan. Jadi, pertama aku mau tes di ChatGPT dulu, yaitu luas daerah yang diarsir. Untuk luas daerah yang diarsir kan kita tahu semua, yaitu ada dua bangun datar di sini ya, persegi panjang dan lingkaran. Maka cara mencari yang diarsirnya yaitu tinggal dikurang aja antara luas bangun datar si lingkaran ini dengan si persegi panjang ini. Dan kita lihat kali ini kita nggak akan lihat dia menjelaskan, tapi kita pengen dia seberapa cepat benernya gitu loh. Oke, di sini aku tanya ya, pertanyaan kedua, hitung luas daerah yang diarsir pada gambar berikut. Dia langsung, oke, aku akan menjelaskan langkah demi langkah, sangat detail supaya mudah dipahami. Kenapa nggak aku detailin lagi? Karena tadi di atas udah aku jelasin ya perintah-perintahnya. Nah, kalau belum nonton, jadi pastiin dulu nonton di video kedua ya, di video perbandingan ini. Di sini dia jawab, langkah pertama memahami bangun dalam gambar. Dia menemukan sebuah persegi panjang dengan ukuran panjang 20, tinggi 14 cm. Dan 2,5 lingkaran yang dipotong dari sisi kiri dan kanan persegi panjang. Betul sekali, ya. Karena memang udah nggak diragukan lagi kemampuan analisisnya ChatGPT. Diameter masing-masing setengah lingkaran adalah 14 cm karena sesuai dengan tinggi persegi panjang. Betul. Maka jari-jari setiap setengah lingkaran sama dengan 14 cm dibagi 2, yaitu 7 cm. Daerah yang diarsir adalah bagian dalam persegi panjang setelah 2,5 lingkaran tersebut dipotong. Oke, betul. Langkah kedua, menghitung luas persegi panjang. Rumus luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar, yaitu 20 dikali 14, yang artinya 280 cm persegi. Langkah ketiga yaitu menghitung luas 2,5 lingkaran. Gabungkan 2,5 lingkaran membentuk satu lingkaran penuh dengan jari-jari 7 cm. Maka rumus luas lingkaran adalah pi dikali r pangkat 2. Substitusi nilai yaitu pi dalam kurung 7 pangkat 2. Pi dikali 49, hasil perkalian 7 kali 7. Atau pi 22/7 diubah menjadi kita pakai angka yang 3,14 dikali 49. Maka jawabannya adalah 153,86 cm persegi. Yap, betul. Langkah keempat, menghitung luas daerah yang diarsir. Luas daerah yang diarsir adalah luas persegi panjang dikurangi luas lingkaran penuh. Betul sekali. Ini standar guru matematika SMP aku nih harus begini nih cara ngedetilin. Yaitu 280 dikurang 153,86. Jawabannya adalah 126,14 cm persegi. Jawaban akhirnya adalah luas daerah yang diarsir adalah 126,14 cm persegi. Semoga penjelasan ini lebih mudah dipahami. Kalau ada yang masih bingung bisa tanyakan lagi. Dan benar, jawaban ChatGPT dengan format yang detail seperti di awal ya tadi ya, makanya aku udah bilang. Kemudian jawabannya juga udah dapat ya di sini ya, 126. Jadi sekali jawab dia benar semua, nggak kayak di awal ya. Sekarang kita lihat bagaimana DeepSeek ini menjawab. Oke, di sini udah aku upload, gambarnya sama, pertanyaannya juga sama. Terima kasih atas pertanyaan. Kedua, mari kita selesaikan soal ini bersama-sama dengan langkah-langkah yang detail dan mudah dipahami. Dia bilang, terdapat sebuah gambar dengan ukuran 14 cm dikali 20 cm. 14 cm kali 20 cm. Oke. Kemudian, daerah yang diarsir adalah bagian tertentu dari gambar tersebut. Tugas kita adalah menghitung luas daerah yang diarsir. Langkah 1, analisa gambar. Karena saya tidak bisa melihat gambar secara langsung, ini dia yang aku temukan.
Karena saya tidak bisa melihat gambar secara langsung, saya akan membuat asumsi berdasarkan informasi yang diberikan. Gambar tersebut mungkin terdiri dari dua bangun datar, seperti persegi panjang dan segitiga, atau lingkaran dan persegi. Nah, ini dia udah salah ini kan. Dia mengasumsikannya ada 4 bangun datar di situ. Nah, ini di sini udah mulai ada keganjilan ya. Makanya ini nggak saya bahas semuanya di sini. Dia langsung melakukan perhitungan, hitung luas persegi panjang. Ya, itu yang awal. Hitung luas daerah yang diarsir. Dia masih mengasumsikan apa nih? Daerah yang diarsir adalah setengah dari persegi panjang. Nah, berarti dia nggak ngebaca itu sebuah lingkaran ternyata. Jadi luas arsiran setengah dikali luas persegi panjang sama dengan setengah dikali luas 80 sama dengan 140 cm persegi. Nah, kesimpulannya adalah luas yang diarsir adalah 140 cm persegi. Jika gambar menunjukkan bentuk yang berbeda atau daerah arsir yang tidak setengah dari persegi panjang, kita perlu informasi lebih lanjut. Jadi dia butuh confirm lagi. Dia pun sepertinya ragu ya dengan jawaban dia, makanya bilang seperti itu. Jadi hasil akhir adalah luas daerah yang diarsir 140 cm persegi. Maka di sini aku tanya, apakah kamu yakin? Oke, terima kasih Digital ya. Terima kasih sudah mempertanyakan keakuratan jawaban saya. Saya sangat menghargai kehati-hatian Anda. Mari kita tinjau kembali bla 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 bla. Soalnya terdapat sebuah gambar daerah yang diarsir, kemudian analisa gambar. Karena lagi-lagi saya tidak bisa melihat gambar secara langsung. Jadi kita harus bisa maklumin ya. Inilah kekurangannya ya. Dia nggak bisa. Saya perlu membuat asumsi yang lebih akurat berdasarkan deskripsi Anda. Saya perlu membuat asumsi, jadi dia harus buat asumsi dulu. Mari kita pertimbangkan beberapa kemungkinan bentuk bangun datar yang mungkin ada pada dalam gambar, yaitu persegi panjang dan segitiga, lingkaran dan persegi panjang, dua persegi panjang. Jadi dia mengasumsikan ada tiga asumsi. Langkah 1 asumsi yang lebih akurat, bla 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 bla. Langkah 4 hitung luas segitiga, dia hitung pakai rumus luas segitiga, yaitu alas kali tinggi bagi 2 atau setengah dikali alas kali tinggi. Betul rumusnya. Langkah kelima, berdasarkan asumsi ini luas daerah yang diarsir ada 140 cm. Masih dia jawab 140. Hasilnya bukan 126. Aku tanya langsung nembak aja gitu deh. Dia langsung mengkoreksi. Aku pikir pas aku kasih tahu jawabannya, dia bakalan mengambil asumsi itu bangun yang lingkaran yang dibagi 2 itu. Ternyata dia nggak bisa juga ya, nggak mengarah ke sana. Dia masih persegi panjang dan trapesium, persegi panjang dan lingkaran. Aku harap dia di sini 2 persegi panjang. Ya, dia kemudian menghitung lagi luas persegi panjang, bla bla bla, dapat 280 cm. Kemudian dia malah juga menghitung trapesium, padahal nggak ada bangun trapesium di situ. Udah pasti salah di sini, maka asumsi ya, lagi dia bilang berdasarkan asumsinya itu 238 cm persegi. Oke, ya udahlah ya, dia udah salah total ya, karena emang dia nggak punya bisa melihat secara gambar secara langsung, dia bilang. Akhirnya di sini aku tulis, DeepSeek kamu salah melakukan analisa. Gambar yang dihasil itu bukan segitiga ataupun setengah persegi, melainkan adalah setengah lingkaran. Coba kamu hitung lagi. Nah, di sini ketika aku beri masukan seperti ini, barulah dia terima kasih koreksinya, bla 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 bla. Dia ngasih menghitung jari-jari lingkaran. Ya, diameter dibagi 2, 14 bagi 2 sama dengan 7. Oke, betul. Di sini dia udah dapat 153. Kemudian di sini langkah keempat hitung luas setengah lingkaran, dia ngitung lagi, malah hasilnya 76. Dan akhirnya jawabannya 76,93 dan itu juga salah. Nah, di sini aku tanya kembali, kenapa kamu tidak menghitung luas persegi panjang dikurang luas lingkaran untuk menemukan luas daerah yang diarsir? Aku tanya seperti itu ya, karena rumusnya cukup dikurang aja antara dua bangun ini luasnya berapa, tinggal dikurang gitu. Terima kasih, dia bilang. Klarifikasi tambahannya, sekarang saya paham bahwa daerah yang diarsir adalah bagian dari persegi panjang yang tidak tertutup oleh setengah lingkaran. Nah, itu dia. Jadi salah menganalisa dia. Kemudian dia jawab hasilnya adalah 203,7 ya. Dan di sini masih salah. Dan kemudian di sini barulah aku menggunakan yang namanya DeepThink R1-nya, yaitu modenya sama seperti tadi. Aku masukin gambar dulu di sini, gambar yang pertanyaan yang sama. Kemudian aku minta di sini hitunglah luas daerah yang diarsir pada gambar berikut.
Nah, jadi pas aku masukin prompt ini, ya, jadi cara masukinnya seperti ini, diklik di sini, kemudian diaktifin Deepthink R1 seperti ini sampai warnanya berubah, kemudian klik enter. Maka langsung hasilnya, ini adalah pengujian Deepthink R1-nya. Dia ngasih jawaban, ya, dia baca history sebelumnya, yaitu chat-chat sedia sama aku menjawab, cara dia nganalisa. Tapi jawabannya di sini dia pakai bahasa Inggris, nggak usah khawatir. Ini Deepthink-nya DeepSeek ini dia akurat. Kemudian barulah dia menjawab pakai bahasa Indonesia. Dan hasilnya adalah 126. Dan luas lingkaran sekian, maka luas yang diarsir adalah 126,14. Dia langsung diginiin ya, kayak guru matematika aku nih. Jika dibulatkan menjadi 126 cm persegi. Semoga membantu. Dia bilang kan seperti itu. Inilah baru hasilnya sama ya antara DeepSeek itu dengan ChatGPT, yaitu 126,14. Ya, ini dia pakai 3,14 tadi rumusnya, nggak pakai pi. Dan ini juga sama 126,14 cm persegi. Oke, jadi mungkin itu saja video yang aku share tentang DeepSeek dan ChatGPT. Ternyata DeepSeek itu dia lebih dalam ketika kita menggunakan Deepthink R1-nya untuk melakukan perhitungan ya. Seperti kita lihat di video pertama, DeepSeek ini emang matematikanya agak kurang ya, Jadi agak kurang gitulah ya. Jadi harus pakai mode Deepthink R1-nya ini, barulah dia ngejawab secara detail seperti ini. Dan tentunya jangan lupa buat teman-teman ya, pastikan ketika menggunakan AI, ya mau itu ChatGPT, DeepSeek, Cloud, Gemini ya. Kamu juga gunain namanya teknik prompt engineering ini ya, engineering script, yaitu 6 step menghasilkan perintah berkualitas. Di sini aku kasih tahu bagaimana cara menghasilkan output yang bagus. Jadi di sini nggak kayak kamu copy paste prompt yang udah ada, tapi di sini adalah kamu menggunakan ChatGPT untuk menghasilkan output yang lebih bagus. Jadi kamu bisa baca aja ebook yang aku tulis ini seharga 150.000. Link yang aku sematkan di deskripsi dan pin komentar ini bisa langsung kamu klik untuk mendapatkannya ya. Jadi langsung aja ya untuk yang mau dapetin hasil output yang bagus dan lebih berbeda dari orang-orang lain. Oke, mungkin sekian saja video tutorial kali ini, video yang ngebahas perbandingan DeepSeek dengan ChatGPT dengan Deepthink R1-nya. Semoga video ini bermanfaat. Aku Afri pamit, sampai berjumpa di video selanjutnya.